Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Vera Bahaswan. Pemirsa, kecelakaan Sriwijaya Air menjadi kecelakaan ketiga pesawat Boeing 737 dalam 4 tahun terakhir. Sempat ramai pesawat yang jatuh dianggap telah berusia tua. Nyatanya pesawat seri ini sempat dijuluki the best selling plane. Mengapa bisa jatuh? Apa yang salah? Telah tersambung pengamat penerbangan Cepi Hakim. Selamat pagi Pak Cepi. Selamat pagi, selamat pagi. Ya Pak Cepi, ini dikutip di media, Anda sempat menyebut bahwa usia pesawat tidak ada korelasinya sama sekali dengan terjadinya kecelakaan. Bisa dijelaskankah? Karena kalau kita lihat kan pada saat pandemi saat ini, industri penerbangan ini menjadi salah satu industri yang terkena dampak pandemi. Sehingga dikhawatirkan misalnya dari segi maintenance juga tidak akan sama perlakuannya ketika tidak dalam kondisi pandemi. Baik, jadi yang pertama saya jawab dulu tentang korelasi usia pesawat dengan kecelakaan. Tidak ada korelasi langsung antara usia pesawat dengan kecelakaan pesawat terbang. Kenapa? Karena status pesawat itu hanya dua, ya, bahwa dia airworthy atau layak terbang atau tidak terbang. Jadi usia pesawat bisa 50, 60 tahun, nggak ada masalah. Kalau dia layak terbang, dia bisa terbang. Kalau dia tidak layak terbang, walaupun pesawat yang paling bagus sekalipun, dia tidak bisa terbang. Itu penjelasan tentang usia pesawat. Korelasinya dengan kecelakaan pesawat. Iya, kemudian apa yang menjadi indikasi pesawat itu dinyatakan layak terbang? Ya, setiap pesawat mempunyai requirement, basic requirement untuk dia layak terbang atau tidak layak terbang. Ada regulasi, ketentuan, dan aturan yang menentukan pesawat itu layak terbang. Banyak dan panjang itu. Misalnya jelas pesawat itu memiliki sertifikasi, dia dirawat oleh para teknisi yang mempunyai license, dan itu semua sudah ada aturan-aturannya. Bahwa di maskapai penerbangan itu ada tim teknis yang mempersiapkan pesawat terbang, ada inspektor yang memeriksa pekerjaan para teknisi ini untuk kemudian dirilis bahwa pesawat ini layak terbang. Tetapi di atas itu ada otoritas penerbangan nasional namanya. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, mereka punya inspektor yang mengawasi pesawat-pesawat yang digunakan oleh para operator itu layak terbang atau tidak layak terbang. Itu dasarnya. Kemudian mengacu kepada apa? Mengacu kepada International Civil Aviation Regulation. Pada regulasi internasional, semua pesawat-pesawat itu layak atau tidak layak, dia pasti mengacu kepada regulasi yang sama. Dan itu diterapkan oleh otoritas penerbangan negara masing-masing dan juga para operator yang menyiapkan pesawat untuk digunakan dalam penerbangan komersial. Baik, Pak Cepi, tapi kalau Anda lihat di kondisi pandemi saat ini, sepertinya bagaimana perlakuan maskapai terhadap pesawatnya untuk dari segi maintenance dan juga dari segi awak kru, baik itu pilotnya yang ada sertifikasi setiap beberapa waktu seperti 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Ya, ini menjadi sesuatu yang khusus ya, sesuatu yang spesial. Karena kita berada di era pandemi. Era pandemi ini ada protokol kesehatan, ada segala macam. Tetapi yang paling penting harus disoroti di sini adalah bahwa pandemi COVID-19 ini telah mempengaruhi sangat besar terhadap industri penerbangan, terutama maskapai penerbangan. Mengapa? Karena demand penumpang untuk bepergian, batasan-batasan negara yang membuat lockdown dan sebagainya itu membuat penumpang itu menjadi sedikit sekali. Dampaknya besar ya. Puluhan maskapai penerbangan bangkrut. Ya. Kemudian puluhan juga dan sebagian besar maskapai penerbangan itu mem-PHK-kan pegawainya. Sebagian besar maskapai penerbangan tidak menerbangkan pesawat-pesawatnya karena nggak ada penumpang. Jadi ini adalah situasi khusus yang memang harus menjadi perhatian khusus pula. Kenapa? Karena banyak pesawat-pesawat terbang yang tidak terbang, yang cukup lama,
kemudian sesekali atau dengan meningkatnya kebutuhan kemudian akan diterbangkan. Ini memerlukan perlakuan khusus pula. Walaupun standar dari maintenance manual itu sudah ada, tetapi dalam konteks pandemi ini itu perlu mendapat perhatian khusus. Dalam arti begini, misalnya bulan Juli yang lalu Federal Aviation Administration menemukan bahwa ada satu kasus di mana pesawat yang lebih dari 7 hari tidak terbang, ternyata ada satu komponen di engine-nya, di mesinnya yang berkarat, ya, sehingga berpotensi untuk menjadi untuk membuat engine failure, mengakibatkan engine failure during flight, ya, mesin bisa mati pada saat terbang. Dan ini dialami oleh salah satu maskapai penerbangan di Amerika. Dengan dasar itu kemudian FAA mengeluarkan warning, ya, safety warning kepada seluruh operator yang menggunakan Boeing 737 di Amerika Serikat agar mewaspadai ini. Tolong ya, pesawat yang sudah lebih dari 7 hari dicek lagi sebelum menyiapkan pesawat itu untuk terbang. Menyiapkan pesawat itu untuk terbang pun sudah ada standar checklist atau standar manual atau standar reference yang harus dilakukan, tapi ditambahkan oleh safety warning oleh FAA karena di situasi pandemi ini. Itu dari sisi teknis, ya. Dari sisi awaknya juga itu kita menghadapi beberapa masalah. Misalnya teknisi dan pilot kan banyak yang sudah dirumahkan, sehingga giliran mereka terbang dan sebagainya itu juga harus menjadi perhatian khusus. Karena validity dari seorang pilot, kualifikasi dari teknisi itu semua ada aturan yang jelas dan ada validity yang harus di-update, yang harus di-renewal. Nah, hal-hal seperti ini memang harus menjadi catatan khusus dalam konteks kita sekarang ini berhadapan dengan pandemi COVID-19. Baik, artinya bahwa dari segi efisiensi biaya ini sangat mempengaruhi performa dari pesawatnya maupun juga dari awak krunya. Ya, kalau dihubungkan dengan biaya, ya, itu pasti berhubungan besar, ya, karena cost menjadi sangat tinggi. Pesawat itu digunakan atau tidak digunakan, itu cost tetap keluar untuk menjaga pesawat itu tetap bisa dijaga untuk status pesawat itu layak terbang atau tidak layak terbang. Nah, disinilah tantangannya. Maskapai penerbangan kalau dia beroperasi sekarang ini, dia akan sulit mendapatkan keuntungan seperti biasanya, ya. Nggak mungkin lah dengan hitungan-hitungan pembatasan penumpang yang hanya 70%, penumpang yang hanya sedikit, kemudian gairah penumpang sendiri pun untuk bepergian juga banyak menurun, ya, karena mereka harus PCR, harus tes ini, harus datang ke bandara berapa jam sebelumnya dan lain sebagainya. Dan itu membuat performa maskapai penerbangan memang menurun drastis. Itu pasti, ya. Nah, kalau dilihat dari sisi biaya maintenance dan juga biaya operasional, dihitung-hitung kalau dari sisi pesawat, ini mana yang sebetulnya lebih membebankan dari sisi maskapai? Ya, tidak bisa dilihat mana yang paling terbebankan, tapi pada umumnya pasti terbebankan, ya. Dan ini pasti memerlukan special handling, memerlukan perlakuan yang khusus, memerlukan pengelolaan yang spesial, ya. Tidak bisa dikelola seperti biasanya karena kita melihat bahkan Garuda sendiri sudah merumahkan banyak pilotnya yang sudah menjelang pensiun, yang kontrak yang sementara itu dirumahkan. Semua itu mempengaruhi mekanisme secara keseluruhan sebuah manajemen maskapai penerbangan, dan ini tantangan besar, ya. Dan apakah kalau ditanyakan apakah itu berdampak dengan pemeliharaan, pasti berdampak, pasti berdampak. Nah, tinggal bagaimana manajemen sebuah maskapai penerbangan bisa menyikapi hal ini untuk mengatasi agar aviation safety itu tetap the first priority. Itu aja sebenarnya. Oke, the first priority. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sebetulnya untuk bisa mengingatkan para maskapai ini jangan sampai menurunkan performanya dari sisi pesawatnya maupun juga awak kru walaupun kita berada di tengah pandemi? Oke, pemerintah dalam hal ini dalam pengelolaan penerbangan nasional diwakili oleh otoritas penerbangan nasional, ya, di semua negara, ya. Mungkin mundur sedikit lah. Semua negara anggota PBB dia otomatis menjadi anggota ICAO, International Civil Aviation Organization.
International Civil Organization ini meminta semua negara menunjuk paling tidak ada 2 institusi yang mewakili pemerintah, yaitu Otoritas Penerbangan Nasional yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem penerbangan nasionalnya, dan badan investigasi yang diperintahkan, yang bertugas untuk menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan apabila terjadi kecelakaan. Nah, kembali kepada performa maskapai penerbangan, di mana letak peran pemerintah. Peran pemerintah berperan dalam hal ini adalah Otoritas Penerbangan Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Masalah ini mekanisme standar itu sudah ada aturan-aturan baku bahwa pengawasan dari Otoritas Penerbangan Nasional terhadap para operator penerbangan, dalam hal ini para maskapai penerbangan, itu sudah ada aturan-aturan baku yang secara internasional itu mengacu kepada ICAO Aviation Safety Standard. Nah, mereka mempunyai program, mereka mempunyai pekerjaan, mereka mempunyai para inspektor yang mengawasi operator ini di segala aspek yang berkaitan dengan operasi penerbangan di Indonesia. Itu peran pemerintah. Pasti dalam periode, dalam era pandemi ini, mereka pasti akan mengerjakan sesuatu yang ekstra dalam tanda petiknya, karena tidak bisa juga disamaratakan. Tetapi ekstra dalam hal ini akan menjadi lebih mudah sebenarnya karena frekuensi penerbangan itu turun drastis, ya. Jadi peran pemerintah sekarang ini memang tidak ada perubahan sama sekali dalam mekanisme peran sebagai otoritas, sebagai National Aviation Authority. Dan bahkan mungkin agak lebih mudah karena sekali lagi frekuensi penerbangan yang rendah memudahkan pengawasan. Jadi tingkat pengawasan itu dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Baik, artinya pandemi bukan alasan untuk mengurangi maintenance yang baik dan juga bagaimana menyiapkan awak kru yang baik begitu ya. Nah kemudian Pak Cepi, kalau kita bahas terkait dengan jenis pesawatnya, ini adalah Boeing 737-500. Pesawat ini dikatakan bahwa seri yang sempat dijuluki the best selling plane. Nah kalau melihat dari julukan ini, mana sebetulnya maskapai di Indonesia selain Sriwijaya masih menggunakan jenis pesawat ini? Ya, Boeing 737 salah satu dari the best selling plane. Tetapi Boeing 737 ini banyak variannya, ya, banyak serinya, ya. Ada seri 200, 2400, 2500 dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kita pernah dengar tentang Boeing 737 MAX 8. Kesemua itu adalah perubahan-perubahan di dalam modifikasi pesawat dalam rangka untuk lebih meningkatkan efisiensi pesawat sebagai pesawat terbang komersial. Nah, kalau ditanyakan mana saja yang yang menggunakan pesawat sejenis yang digunakan oleh Sriwijaya, ya, nanti kita bisa lihat datanya itu di Kementerian Perhubungan. Tetapi Boeing 737 memang di Indonesia itu ratusan jumlahnya, ya, banyak sekali, ya. Saya nggak hafal angkanya. Tetapi penggunaan pesawat Boeing 737 di maskapai penerbangan Indonesia itu cukup banyak. Cukup banyak berarti maka pengawasan menjadi relatif lebih mudah, operasional menjadi lebih lancar, dan itu memudahkan maskapai penerbangan dalam konteks maintenance misalnya. Bengkel-bengkel pesawat terbang pun juga menjadi lebih mudah kalau tipe pesawat itu tidak berbagai macam jumlahnya. Mengapa? Karena teknisi-teknisi tertentu yang harus dilatih untuk mempersiapkan pesawat-pesawat dan mempertahankan pesawat-pesawat terbang itu pada tingkat kelaikan yang aman, itu juga membutuhkan training and education yang cukup lama, ya, dan cukup panjang. Baik, Pak Cepi, tapi ini secara spesifik kan jenisnya adalah 737-500. Kalau dilihat kelemahan dan kelebihannya sebetulnya apa di seri ini? Saya nggak begitu menguasai secara teknis Boeing 737 seri 500 ini. Tapi pada prinsipnya pesawat itu sama, ya, ada varian apapun. Mereka mempunyai karakteristik sendiri dan setiap pesawat itu mempunyai yang namanya operation manual, maintenance manual, dan prosedur-prosedur ketentuan regulasi lokal yang diberlakukan, apakah itu internal di maskapai atau apakah itu di Otoritas Penerbangan Nasional di Kementerian Perhubungan.
Selama panduan-panduan itu diikuti, ya, insya Allah ya, maka kemungkinan terjadi kecelakaan itu dapat ditekan. Ya. Kalau dibilang kecelakaan itu tidak mungkin terjadi, tidak bisa ya. Accident bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tetapi usaha-usaha untuk membuat suatu operasional, suatu operasi penerbangan itu aman dan safe, itu sebenarnya satu achievement yang luar biasa. 20-30 tahun terakhir ini ya, Global Air Transportation System telah menurunkan banyak sekali tingkat terjadinya kecelakaan. Walaupun pada belakangan ini tantangannya menjadi berat karena beberapa pesawat terbang dalam modifikasi teknologi modern ternyata juga mengalami kecelakaan seperti MAX 8 misalnya. Dan itu kita bisa cerita sendiri lagi yang panjang. Tapi pada intinya adalah bahwa setiap pesawat, apapun jenisnya, apapun variannya, mereka mempunyai panduan teknis dan panduan operasional yang baku, yang standar, yang ketat. Ya. Tidak ada celah, tidak ada kompromi untuk menyimpang. Begitu kita menyimpang, begitu ada waiver, maka sebenarnya kita membuka peluang untuk kemungkinan potensi terjadinya kecelakaan pesawat.